Terima kasih, mohon maaf kami minta waktu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 guna melaksanakan kegiatan kita yang telah kita agendakan sebelumnya, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Berito. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita masih berada di dalam agama Islam, agama yang begitu mulia di mata Allah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan siang yang telah meluangkan waktunya sehingga mau bersama-sama kita di sini untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Agar lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan diseminasi, maka kami akan langsung ke materinya. Terus, jangan jaga pakai tangan kanan bu, orang minta itu coba bagaimana sudah apa sudah. Dengan saya hati. Berarti sama yang saya butuh dulu. Oke, baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rini dan Pak Kepala Sekolah. Dari simulasi kecil tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Tadi Pak Kepala Sekolah dengan cara pelan-pelan meminta kepada Ibu Rini, tapi Ibu Rini belum mau membuka kepalan tangannya. Akhirnya dipaksa baru mau membuka. Kira-kira apa yang dapat kita ambil, dapat kita petik? Ayo benar. Lagi satu lagi Gimana? Cara memintanya tadi. Oke, cara memintanya. Ada lagi apa yang dapat kita ambil dari pelajaran dari simulasi kecil kita tadi? Lagi mungkin? Ya, kalau menurut saya, kalau sesuai dengan hatinya orang yang kita minta itu, dengan sopan santun, dengan mengambil hatinya, pasti akan dikasih kita. Baik, ya saya rasa cukup dua ya. Benar sekali bahwa Bapak Ibu, Ibu Rini punya hak untuk memberikan atau punya hak juga untuk tidak memberikan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, seperti paksaan tadi. Akhirnya Ibu Rini melepas juga apa yang berharga itu sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Begitu pula pada perubahan paradigma
Bapak Ibu? Ketika kita masuk ke kelas yang berbeda, mungkin anak-anak itu tidak akan sama di kelas 1 dengan kelas lain. Tentang bagaimana cara mereka memandang kita. Kalau Ibu Ayat yang masuk, bisa kita main. Masuk Kak Dana. Aduh, saya kita macam-macam ini. Nah, itu adalah ilusi kontrol yang dibangun oleh anak-anak atau oleh diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Maka kita kembali lagi bahwa siapa kira-kira yang bisa mengontrol seseorang? Siapa yang bisa mengontrol seseorang? Bagaimana? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk itu. Bahwa yang bisa mengontrol orang seseorang adalah diri kita sendiri. Selanjutnya ilusi kontrol yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Biasanya kita memberikan masukan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita memberikan masukan di saat yang tidak tepat mungkin ya. Mungkin dalam keadaan suasana hati orang lain itu yang kita berikan masukan itu sedang tidak enak atau sedang tidak baik-baik saja. Sehingga ketika kita berikan kritik yang menurut kita bagus atau saran yang menurut kita bagus tetapi tidak diterima oleh orang tersebut, kita kembali lagi bahwa ilusinya hanya bisa dikontrol oleh orang tersebut. Kalau saya sedang tidak enak hati, saya tidak bisa menerima masukan dari orang lain atau kritikan dari orang lain, maka itu saya tidak mengizinkan orang mengontrol saya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap hal yang baik yang kita lakukan itu adalah baik untuk semua orang. Padahal, kira-kira bagaimana? Padahal belum tentu baik untuk orang lain. Memang hal tersebut baik, tapi tidak pas dengan keadaan seseorang. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi di kelas kita, terutama di kelas saya sebelum ini. Saya rasa anak-anak itu dapat saya kontrol semua, tapi ternyata tidak. Di belakang saya, mereka berbuat apa yang mereka inginkan. Itulah ya ilusi kita, terutama termasuk juga kepada anak-anak kita di rumah. Kita yakin anak-anak kita itu bisa kita kontrol. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Kita dengar dari orang lain bahwa anak kita berbuat A, B, C, D yang menurut kita itu melanggar etika atau tidak berbuat positif. Itu adalah ilusi kontrol. Itu adalah kontrol yang dibangun oleh mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Begitu pula kita. Ada saatnya kita ingin mengontrol diri kita sendiri tanpa mau mengikuti aturan. Contoh saja, contoh kecil. Mau pergi beli ini ya, mau pergi beli terasi ke jalan seberang sana. Kalau menurut Bapak Ibu, memakai helm di mana? Di jalan raya kan? Tapi kita tidak mau dikontrol. Cuma sebentar kok. Itu ilusi yang kita bangun. Nah, akhirnya tidak pakai helm. Kira-kira perbuatan tersebut melanggar tidak? Melanggar, padahal kita tahu salah tapi kita lakukan. Itulah kontrol diri yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang mau dengan cara apapun tidak bisa kita kontrol. Kecuali orang itu hanya bisa mengontrol dirinya. Mengembalikan. Berlaku ya. Oke. Next. Oke, sekali lagi dari program menjadi keyakinan kita coba Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya kira-kira bagaimana? Keyakinan kelas Tanggung jawab. apa nilai kebajikannya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, disiplin, rasa kasih sayang, inovatif apa segala
Kesehatan, keselamatan. Kesehatan, oke, tersimpan kesehatan. Benar nggak kesehatan? Bergantian atau menunggu giliran antri di sini. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Keamanan. Oke, stage next. Oke. Tanggung jawab menghormati. Tepuk tangan untuk semua. 5 juta. Ya, Masing-masing. ya. Nah, ATM masing-masing. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau kasih semangat dulu. Siang-siang ini panas-panas, kita bersemangat sedikit. Boleh diikuti? Tepuk tangan. W O W wow. 2, 3, mulai. Tepuk tangan. W O W wow. Next once more. Apakah Anda sepakat? Sepakat? Yes. Yes. Oke, benar. Mana suara bagusnya? Oke, tepuk tangan. W O W wow. Ya, yang begini aroma yang mengingat ai terasa. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Selanjutnya mari kita persilakan Ibu Tustiana SPD. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semakin semangat karena ini sudah sangat siang. Salamnya juga semangat. Oke, supaya tambah semangat lagi sebelum saya mulai nanti kita tepuk semangat dulu. Tadi Bu Meli sudah tepuk wow, tambah lagi tepuk semangat, oke? Semua sudah tahu tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita ulang lagi sekali supaya lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Alhamdulillah, sebentar lagi jam 12. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, terima kasih karena sampai di detik ini masih mengikuti kegiatan kami dengan sangat setia. Saya melanjutkan penjelasan dari Ibu Meli tadi. Saya rasa penjelasan Ibu Meli sudah sangat jelas, namun ada beberapa bagian ini yang harus saya tambahkan, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mendengar kata kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Duit. Iya, betul. Betul sekali, duit. Selain duit, kira-kira apa lagi? Saya rasa kita tidak cukup dengan duit. ATM itu masih berkaitan dengan duit. Selain duit, kira-kira apa yang harus kita peduli dalam kehidupan? Keimanan. Oke, apa lagi ibu-ibu? Bunda, apa lagi? Kebahagiaan dan kebahagiaan. Iya, minum. Sudah kita ketahui. Makan bakso, ya itu termasuk kebutuhan yang harus kita penuhi. Melanjutkan, semua kita sudah mengetahui kebutuhan dasar kita. Namun dalam materi ini kita akan memperinci lagi seperti apa saja kebutuhan yang harus kita penuhi. Yes. Apa hubungannya sih? Kok sekarang kita akan membahas kebutuhan dasar? Hubungan kebutuhan dasar manusia dengan disiplin positif atau tadi sudah dijelaskan oleh Guru Meli itu adalah berdasarkan pada
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Poinnya di sini, karena ini materi kita sebagai pendidik, bahwa murid kita ataupun semua manusia pada umumnya memiliki tujuan melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar mereka. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya tadi sudah disebutkan, masuk di dalam kamar-kamar ini ada 5. Semangat. Pertama, bertahan hidup. Kira-kira tadi sudah disebutkan, untuk bertahan hidup itu butuh bakso, ya, makan. Iya, makan. Ini bertahan hidup ini. Nah, termasuk usaha untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan yang kelima, kebebasan. Ya. Semua orang manusia pada dasarnya melakukan sesuatu itu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, coba kita ingat-ingat dari pagi sampai detik ini, apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini? Sudah. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan dasar apa kira-kira Pak? Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bertahan hidup, bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Pak boleh yang baru saja bergabung bersamai kita. Ternyata beliau memakan gorengan untuk kebutuhan kesenangan juga. Ya. Kita lanjutkan lebih detail lagi. Nah, inilah dia rinciannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Apa sih yang manusia lakukan untuk bertahan hidup? Tentunya yang pertama adalah makan. Biar kita hidup, ya kan? Butuh makan. Tidak cukup hanya dengan makan. Siapa itu? Untuk mempertahankan kehidupan kita dengan baik, kita membutuhkan tempat untuk berlindung. Ini kayak sandang pangan papan, ya. Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Tempat untuk berlindung tentunya di sini tempat tinggal. Tempat tinggal, ya. Tidak mesti rumah, ya rumah mewah atau rumah sendiri. Tempat tinggal kan bisa ngekos atau ngontrak. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Makan, ada tempat tinggal, lalu kita butuh istirahat. Alhamdulillah, luar biasa. Waras. Waras. Saya waras. Saya waras. Betul, kesehatan itu bukan hanya jasmani kan? Kesehatan rohani kita. Ya, waras kita dulu. Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan akan kesehatan? Gimana? Semua pasti sudah berpikiran ke Pak Guru olahraga. Salah satunya yang sudah kita lakukan di sekolah ini, rutinitas kita senam pagi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita membicarakan kasih sayang, pasti yang melintas di pikiran kita adalah ini dia. Betul? Ingat istri, ingat suami, ingat anak. Iya kan? Suami, insya Allah amin. Rasa kasih sayang bisa kita peroleh bukan hanya dari pasangan, tetapi kita semua di sini bisa berbagi kasih sayang. Ya, kalau kasih sayang sama suami itu mungkin lebih
kebutuhan kasih sayang dengan pasangan. Peduli dengan teman itu juga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di dalam keluarga, kita berkeluarga, itu pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana rasanya kalau tadi tidak disapa oleh teman? Seperti saya. Seperti saya. Bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan Anda? Seperti saya. Pukul baik. Nah, berarti ini sudah ada cacat di sini. Di pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Realisasi sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita membutuhkan ingin diterima, ya kan? Kemudian dengan pasangan, keluarga, teman kerja, teman mungkin di sini tetangga ya. Dan semua ini bisa kita peroleh dengan ketulusan dan kehangatan dalam interaksi. Tentunya kita akan merasa terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu dengan ketulusan. Kita akan merasakan sendiri di lubuk hati kita yang paling dalam. Lanjut. Ini pengakuan atas kemampuan. Ini yang bisa membuat suatu konflik biasanya. Seseorang ingin memenuhi kebutuhannya, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Bagaimana perilaku yang terlihat? Seorang bisa memenuhi kebutuhan ini dengan dia menjadikan dirinya mampu memimpin misalnya. Kemudian Bahaya nih tuh. menunjukkan prestasi. Tentu kita semua ingin menunjukkan prestasi, bukan? Bukan? Ya. Karena ada rasa ingin memenuhi kebutuhan ini. Terlihat teman-teman, kita secara tidak langsung ingin didengar dan kita juga ingin diakui. Ternyata ini memang kebutuhan dasar. Lanjut. Diakui lah, masa kita nggak diakui? Kebebasan. Saya rasa kita semua di sini sudah memiliki kebebasan. Contoh kecilnya, kita bebas memilih hal yang kita inginkan. Di depan kita ini boleh milih mau makan kacang atau gorengan. Itu salah satu contoh kebebasan. Kita boleh memilih apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Semua itu kontrolnya ada pada diri kita, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Profesor Nelly. Yes. Nah, itu dia. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan. Enggak apa-apa, nanti kan dia. Kayaknya pindah deh. Nah, kita ganti angle. Bebas memilih apa yang dia. Kita ganti angle. Nah, lanjut. Lanjut di situ nih, angkat komponnya bener. Mau dapet jas nih. Kita lanjutkan. Tangan itu loh. Kebutuhan dasar yang kelima ini biasanya kebutuhan ini ingin sekali dipenuhi oleh siswa atau anak-anak, terutama siswa SD. Kebutuhan akan kesenangan, mereka ingin merasa selalu gembira pada saat belajar di dalam waktu. Semua manusia ingin merasa senang setiap hari. Lanjut Desti. Next. Dunia Tadi di judulnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Apa sih maksudnya dunia berkualitas? Mari kita baca. Apa buktinya lengkapnya? Dunia berkualitas itu maksudnya suatu tempat khusus di dalam pikiran kita, di mana di sana ada orang-orang atau hal yang terbaik yang kita anggap sangat berarti di dalam hidup kita.
tidak semua kita akan ambil untuk kita taruh di dalam dunia berkualitas itu. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Sebagai guru, kita tentu ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Tentunya kita harus membangun interaksi yang memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi ini kita bisa lakukan dengan interaksi kita dengan siswa. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ataupun kebaikan-kebaikan seperti yang sudah dijelaskan Ibu Meli tadi kepada siswa kita. Bagaimana interaksi kita kira-kira? Nah, itu akan ada hubungannya dengan ketiga pembahasan tadi itu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat langsung. Nah, sebelum kita lanjut di restitusi, ternyata kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Saya pun baru tahu, baru memahami betul setelah saya mempelajari materi ini. Ternyata posisi saya selama ini lebih banyak di sini. Ternyata saya seperti ini. Mari kita lihat di posisi manakah kita selama ini. Next, ini dia. Kira-kira kita di posisi mana ya? Ada 5 posisi. Penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kita di posisi teman, posisi pemantau atau manajer. Ayo, mari kita Maunya posisi mana? ingat kembali. Kira-kira kita lebih banyak di posisi mana ya? Ayo, Bunda. Kira-kira Bunda merasa di posisi mana yang lebih banyak? Kita ulang. Kita sebagai guru untuk melakukan disiplin positif kepada siswa itu ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau dan manajer itu, kita berada di posisi mana kira-kira? Manajer. Weh, berarti bisa nih terapin lagi 3 restitusi. Apa ciri-cirinya? Kalau penghukum, saya bacakan Bu. Kalau penghukum, misalnya begini. Yang akan terjadi kalau guru di posisi penghukum. Dampak pada murid, pastinya mengulangi kesalahannya karena dia berbuat kenyamanan, menghindari hukuman. Bagaimana guru jika di posisi kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah? Dari judulnya membuat orang merasa bersalah. Berarti bagaimana caranya guru itu Nampedi aku ke. akan membuat guru ini dia merasa Pedih ya nyampur langsung kotor. Ciri-cirinya guru berceramah dan mengatakan seharusnya sering jadi anak-anak akan merasa bersalah dengan posisi guru yang ini. Kamu tahu ini kata-kata yang biasa dilakukan guru ketika berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Mateo benar benar matinya. Kalau keluar Mateo langsung jadi penghukum nanti. Keluar dari kelas. Penghukum. Jadi apa yang akan dilakukan ini sebagai reaksinya murid? Pastinya dia akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam
diberikan pada guru. Murid akan berkata, maafkan saya, Belum siap dituntut. tapi pada posisi ini nampak pada muridnya murid merasa rendah diri. Ini adalah dua posisi kontrol yang akan menimbulkan identitas gagal pada murid. Selanjutnya di posisi teman, agak berbeda. Apa yang dilakukan guru? Membuatkan alasan-alasan untuk mereka. Jadi di sini bagaimana guru berposisi sebagai teman? Dia akan lebih banyak membela muridnya, berbicara seperti teman. Apakah kita pernah di posisi ini? Ada. Eling lagi eling boros ini. Ini Kalau saya tuh di semua puisi itu pernah. Yang paling menonjol. Insya Allah pelaku juga. Nah, benar saya itu. Kita lanjutkan. Bagaimana tadi? Mantau. Iya, kata-kata yang digunakan guru kalau dia berada di posisi teman. Yang pertama, ayolah lakukan begini. Pokoknya kayak teman gitu. Ayolah lakukan begini. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu kan kata-kata yang bisa dilakukan oleh teman. Saya rasa semua posisi ini kita sudah pernah lakukan, tapi ada yang menonjol kan? Hasilnya murid tersebut akan merasa ketergantungan dengan bantuan gurunya. Kalau dia menganggap guru sebagai temannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid jika guru melakukan posisi ini, murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Lalu apa dampaknya pada murid? Lemah, tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Posisi selanjutnya, posisi pemantau. Seperti apa posisi pemantau ya? Posisi pemantau ini dia akan lebih banyak bicara tentang peraturan. Nah, ini sudah mulai mau lebih baik dari posisi yang sebelumnya. Posisi pemantau. Kita juga sering melakukan ini. Pada siswa yang melakukan kesalahan pasti kita akan berbicara. Apakah tahu peraturannya? Gitu. Lalu murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan posisi yang ideal adalah posisi manajer. Ini juga Posisi paling berat. sering dilakukan. Seperti apa sebetulnya posisi manajer ini? Jika guru di posisi manajer, itulah nanti yang diterapkan di restitusi. Pada posisi ideal sebagai manajer untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Apa yang dilakukan guru kalau berada di posisi manajer? Guru akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah sebagai bentuk bimbingan. Berbeda dengan penghukum atau membuat orang merasa bersalah, ini jauh sekali berbeda. Contohnya yang bisa dikatakan jika guru di posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang ditanyakan oleh guru itu adalah menanyakan kesadaran siswa akan keyakinan yang sebelumnya sudah dibuat, keyakinan kelas tadi. Pokoknya kalau di posisi manajer ini, bagaimana caranya murid itu kembali menyadari keyakinan yang sudah mereka
susun, mereka sepakati bersama. Apa hasilnya jika kita melakukan manajer ini? Akan menguatkan pribadi siswa. Dia akan menyadari nilai-nilai kebajikan yang sudah diketahui, yang sempat hilang karena mereka melakukan kesalahan. Kembali dengan bimbingan guru sebagai manajer akan menguatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang sebelumnya dengan kesalahan, pastinya mereka akan merasa gagal sebagai orang yang positif. Ya, tetapi karena manajer yang dilakukan kita sebagai guru, nah akan mengembalikan lagi saya ternyata orang. Apa akan dikatakan oleh siswa? Backsound ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid tidak akan mengatakan ini kalau guru tidak mengatakannya dengan tulus dan nyaman. Pasti dia takut. Tidak akan mungkin dia mengatakan ini kalau kita di posisi penghukum. Lanjut. Tidak mesti. Sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan tentukan kira-kira kalau kata-katanya begini, kita berada di posisi kontrol yang mana? Pertanyaan pertama, saya kecewa dengan kamu. Sisi apa? Merasa bersalah, Bersalah, pembuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama, penghukum. Oke, nanti kita simpan jawabannya dulu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Terus, apakah kamu mau mendapat stiker bintang ini? Bukan manajer. Memantau. Ada yang teman atau memantau? Memantau. Pemantau. Terus, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer Budi Alif. Kamu selalu yang paling terakhir. Mari kita lihat. Ini aja. Kecewa sekali tadi sudah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum. Segitiga restitusi punya alas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sini. Naik. Yang kedua, tahap kedua, validasi kebutuhan. Lalu menyampaikan keyakinan. Nah, tulisan di pinggir-pinggir itu adalah contoh-contoh pernyataan atau pertanyaan yang bisa disampaikan oleh guru pada latar-latar tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kita akan mengatakan kepada murid, oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini yang kita katakan pada tahap menstabilkan identitas. Artinya di sini Merubah kegagalan. kita berusaha menenangkan siswa yang tadinya dia merasa gagal karena sudah melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan kita ya? Kalau kita sendiri yang melakukan kesalahan, kacau. Apa perasaan? Hatiku sangat kacau. Khususnya kalau Balon meletus. balon hijau dar. Kacau hatinya kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan. Jadi perlu kita lakukan tahap ini yang disebut menstabilkan identitas. Kita tenangkan hatinya supaya dia bisa berpikir jernih dengan pernyataan atau kata-kata seperti oh kamu melakukan hal yang wajar, itu manusiawi. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Dia kan tenang Apalagi hatinya. kami pun satu semua. Setelah jadinya. tenang anak-anak, kita naik langkah kedua, validasi kebutuhan. Di sini kita akan mengajukan pertanyaan ya kepada siswa mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Pasti dia punya alasan mengapa dia melakukan itu.
Betul? Iya. Iya. Kenapa dia telah datang ke sekolah? Kenapa mencela teman? Kenapa berkelahi dengan teman? Pasti dia punya alasan. Setelah dia tahu, kenapa sih saya melakukan ini? Saya hanya iseng-iseng. Saya hanya ingin senang-senang. Atau dia telah karena dia terlambat bangun. Atau tidak ada yang membangunkannya. Nah, guru bisa mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Next, kita lanjut ke tahap berikutnya, menyatakan keyakinan. Ini ini contoh kata-kata yang bisa dilakukan dulu. Menanyakan keyakinan. Enggak pas itu, stabilkan. Ini yang lebih jelasnya. Yang nomor 1 dulu. Nah, stabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal dalam berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kata-kata yang bisa kita lihat dulu. Misalnya besok kita mau menerapkan segitiga restitusi ini. Ini contoh kata-kata yang bisa kita katakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyanyi. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Atau bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh kata-kata yang kita katakan dulu kepada siswa kalau dia melakukan kesalahan. Lanjut. Yang kedua, ini yang lebih lengkapnya tadi. Validasi kebutuhan. Tadi kenapa anak-anak itu melakukan kesalahan? Kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini di tahap 2. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, mengembalikan lagi kesadaran anak-anak itu. Kita tanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Setelah tadi membuat keyakinan kelas itu, kita sepakat dengan siswa, kita kembalikan lagi siswa ke keyakinannya, supaya mereka menyadari dan mampu mengambil solusi untuk permasalahannya di tahap yang kedua ini. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Kalau terlambat, saya akan bangun lebih awal, saya akan menyiapkan peralatan sekolah saya. Atau kalau dia berkelahi dengan teman, kita tanyakan, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini dengan temanmu? Ketika sudah di tahap 3 ini, dia akan mengingat bahwa saya akan lebih menghargai teman. Saya akan teman rasa dengan teman, atau saya akan menyayangi teman saya. Begitu. Nah, kira-kira dari ketiga ini pernahkah kita melakukannya? Tentu jawabannya pernah. Betul? Betul. Oh, lanjut yang terakhir. Sudah terlambat. Ayo bakso. Tadi lanjutannya nih, intervensi 30 detik. Lanjutan dari tahap ketiga. Pernyataan-pernyataan yang bisa kita lontarkan kepada siswa pada saat kita melakukan restitusi. Lanjut Besti. Ini dia kata-kata lagi. Silakan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini terakhirnya untuk mengembalikan lagi siswa kita agar lebih positif dan mandiri, bertanggung jawab, menyadari kesalahannya. Terakhir. How are you feeling today? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Alhamdulillah. Sampailah kita di Senang makan bakso, Ibu. tapi
kembali ke tempat duduknya. Ibu sudah rekam. Coba kita lihat lagi peraturan yang sudah kita buat kemarin. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin. Anak-anak masih ingat nggak? Coba yang pertama. Tidak boleh. Terus yang ketiga. Dengan baik. Ada yang perlu kita tambahkan? Apa itu, Tasya? Apa yang perlu ditambahkan kira-kira? Hah? Iya, ini dia nih. Tidak boleh mengakumas. Kita sudah buat itu kemarin. Nah, sekarang kita coba menuangkan peraturan ini ke dalam kesepakatan kelas yang kita sudah buat ke dalam suatu keyakinan. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan itu apa? Baik, kita tahu keyakinan itu artinya suatu kebaikan yang kita yakini bersama. Misalnya, kalau kelas kita sudah bersihkan, berarti kita sudah melakukan kebersihan. Mana dia masuk sini? Ini. Kebersihan. Apa di sini? Apa? Disiplin. Apa lagi yang Anda temukan di sini? Menghargai, sikap menghargai. Jujur, kejujuran ya. Kejujuran. Tanggung jawab. Kita buat dulu. Apa lagi? Perhatian. Apa lagi yuk? Perhatian, gotong royong, saling menghargai, saling menghormati. Oke. Tertib ya, ketertiban.